kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Alfran Sanius, SPD MPD, calon guru penggerak dari SMA Negeri 2 Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Di sini saya akan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan SMA Negeri 2 Prabu Muli. Aksi nyata yang akan saya sampaikan kepada rekan-rekan guru semuanya tentang kebutuhan dasar manusia dan keyakinan kelas. Selamat menyaksikan. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa yang kuat. Itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Gandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Yang dulu Pak Alfran, terima kasih Pak. Ada yang bisa dibantu Pak Alfran? Ini Pak Dedi, saya ini kan calon guru penggerak angkatan 11. Jadi maksud saya, Mas Pak Alfran ini mau membuat aksi nyata diseminasi untuk penerapan budaya positif di SMA kita, SMA Negeri 2 Prabu Muli. Jadi mohon dukungan dari Bapak selaku pelaksana harian tugas kepala sekolah SMA Negeri 2 Prabu Muli untuk mengikuti kegiatan diseminasi. Judul yang akan saya ambil, yang akan saya paparkan dengan rekan-rekan guru itu tentang kebutuhan dasar manusia, kemudian keyakinan kelas. Dengan harapan teman-teman kita bisa mengikuti jejak saya bersama 3 rekan guru untuk selalu memiliki visi yang ke depan, khususnya memberikan pendidikan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang tentang bagaimana visi misi guru dan bagaimana kita ke depan nantinya agar lebih mengedepankan kepentingan pendidikan. Itu saja mungkin saya minta bantuan dari kalian. Pada dasarnya kita sekolah dari Pak Alfran sekali. Bagaimana sekolah ini menjadi aspek yang memang murid kita, sehingga murid kita merasa nyaman, aman dan inklusif di sekolah kita. Ya. Itu tapi rencananya kapan ya Pak? Rencananya hari ini Pak Dedi sudah disiapkan kelas digital untuk kegiatan itu, dan kebetulan sudah koordinasi dengan yang lain dan persetujuan dari Bapak, kita akan mengadakan kegiatan komunitas belajar secara online yang diikuti oleh guru-guru di SMA Negeri kita, SMA Negeri Prabu Muli, kemudian guru-guru di Kota Prabu Muli, dan ada mungkin nanti guru-guru yang berasal dari provinsi lain. Secara online Ya, webinar itu Pak. ada itu di kegiatan weekend ya. punya kita itu ya Pak. Iya. Boleh Pak Alfran lanjut, semangat, mudah-mudahan sukses webinarnya.
Yang pasti sekolah selalu mendukung dalam bentuk apapun. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, kalau begitu kita langsung menuju ke lokasi Pak. Ke saya. Ke kelas digital Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung Bapak Ibu di webinar kita pada hari ini, webinar budaya positif di Satuan Pendidikan Global Together Weekend SMA Negeri 2 Prabu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes M. Khosarudin MSI selaku pengawas pembina SMA Negeri 2 Prabu, Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 2 Prabu, yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar baik yang mengikuti secara online maupun secara offline. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat karunia-Nya juga maka pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan di Global Together Weekend, yaitu webinar dengan budaya positif di Satuan Pendidikan. Salam beri salam tentunya tak lupa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya dapat kita terima di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai acara pagi hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu peserta, bahagia sekali rasanya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan webinar ini. Terima kasih juga atas partisipasi dan dukungan dari Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk bersama belajar bersama kami Global Together Weekend. Sebelumnya Bapak Ibu ada pantun dulu ya, boleh ya Bapak Ibu ya. Jalan-jalan ke petilasan, mengisi waktu selama weekend. Marilah kita menambah wawasan bersama kami Global Together Weekend. Baik, nah lagi Bapak Ibu ya, nama ya pantunnya. Membeli baju berwarna jingga untuk dipakai ke rumah si Maya. Ucapan terima kasih kami tak terhingga atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah kita bersama Kasas Kamilda dari Pengawas Manajerial SMA Negeri 2 Prabu, Bapak M. Khosarudin MSI, sekaligus nanti membuka acara webinar kita pada hari ini. Kepada Bapak M. Khosarudin, dipersilakan. Sudah mulai Pak Kurani? Silakan Pak, silakan. Langsung dibuka ya. Ya, terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dedi Respianto, Bapak Nudri, Bapak Koryani, dan Bapak Wakil dan Ibu yang lain, serta Bapak Ibu peserta. Pada kesempatan ini kami mengucapkan syukur alhamdulillah, walaupun ada kesibukan tetap kami selingkan dalam waktu yang singkat ini. Marilah kita mengikuti acara ini dengan hikmat dan mendapatkan pelajaran yang berharga dari para narasumbernya nanti. Dan ini merupakan berbagi pengalaman antar guru yang sangat baik dan sangat kita dukung. Ya. Dan ini merupakan kegiatan yang bagi kita sudah biasa, mungkin bagi sekolah lain yang belum terbiasa, ini menjadikan contoh. Terutama
di Kota Prabu Muli. Dengan tidak berbanyak kata, marilah acara ini kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah sambutan kami memberikan pembukaan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami persilakan kepada Pak Alfred Sayus untuk menyampaikan kepada kami. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, rekan-rekan guru seluruh Indonesia. Ada dari Sumatera Barat, dari Bali, kemudian dari Palembang, dari Tangerang, dan lain sebagainya. Terkhusus yang kami banggakan, kami sayangi rekan-rekan guru dari SMA kedua Prabu Muli yang selalu support dalam kegiatan webinar Kumpul Together Weekend di SMA kedua Prabu Muli yang rutin kita laksanakan. Kalau tadi dari MC, kemudian moderator dan pembicara pertama itu ada pantunan. Saya tidak mau kalah Bapak Ibu semua. Kita lanjut ke pantun saja. Pergi pagi ke sekolah. Masuk gerbang harus catat. Guru semuanya selalu mengabdi mengerti. Ada pun sebab beri yang di luar kemungkinan enak ditampakkan dengan ikan teri. Satukan visi, satukan jiwa untuk mengabdi pada ibu pertiwi. Wah, mantap ini. Ya, ngarang baru tadi kan Bapak Ibu menceritakan dengan rekan-rekan kita guru. Baik Bapak Ibu semuanya, tidak terasa sekarang kita untuk materi yang kedua. Memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar kita tahu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan dan penguasaan. Kita lihat ada ilustrasi Bapak Ibu semua di tampilan layar. Ketika seorang murid, kita beri nama Agus, melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Semua orang senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, tentunya mereka akan melakukan perbuatan yang dengan cara yang negatif. Mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Seorang murid, Bapak Ibu semuanya, yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkan dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Jadi, Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru ini memiliki banyak sekali yang sangat mulia. Jadi, selain kita menjadi pemimpin pembelajaran, kita juga mengajarkan tentang bagaimana menciptakan anak-anak yang berbudi, berletih luhur, kemudian berkarakter, kemudian disiplin dan lain sebagainya. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan dan hidup ini kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, pakaian, dan lain sebagainya.
kebutuhan hidup biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi kita akan menciptakan keamanan dulu, rasa aman, perasaan aman sebagai baik itu sebagai guru, sebagai pendidik maupun sebagai siswa. Kita ilustrasikan contoh berikut ini. Agus ketika ditanya oleh Bu Elsa adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya. Jadi apa hubungannya? Jadi apabila kita tidak terpenuhi kebutuhan dasar yang pertama oleh Agus ini, tentunya badannya akan lemas. Jadi kalau anak-anak didik kita, misalnya ketika dia upacara lemas, kemudian masih ke UKS, kita tanya dulu, kita manfaatkan segitiga restitusi itu, kita tanya baik-baik, mengapa dia badannya lemas, mengapa dia datang ke UKS, mengapa dia pingsan, dan mengapa dia tidak semangat. Tentunya banyak sekali yang akan kita lakukan dengan anak ini. Misalnya Agus kita tanya dulu, sudah sarapan belum, apakah dia sedang sakit. Jadi kita tidak selalu meminta kamu ini, misalnya setiap hari Senin tidak upacara, setiap hari Senin tidak upacara. Kemudian setiap hari Senin Bapak lihat dia di UKS, kamu di UKS Agus. Ya, tapi kalau kita menggunakan segitiga restitusi, kita harus bisa mengontrol diri. Jadi posisi kontrol restitusi yang dijelaskan oleh Pak Dedi tadi, misalnya apa kita sebagai penghukum, atau kita sebagai pembuat rasa bersalah, atau teman, pemantau, atau manajer. Tapi alangkah baiknya kita sebagai manajer di sini. Jadi kita menempatkan Agus itu seperti teman kita, seperti sahabat kita. Jadi Agus itu tidak merasa bersalah. Walaupun dia merasa bersalah, tapi dia menyadari bahwa ada kesepakatan dan keyakinan kelas yang harus disadari oleh Agus. Bahwa sebelum upacara, anak-anak itu sebaiknya makan dulu di rumah, atau minum vitamin, atau minum teh, agar badannya sehat ketika melaksanakan kegiatan di upacara. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang kedua, kasih, sayang, dan rasa diterima. Di situ tertulis, kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ada ilustrasinya juga, kita contohkan. Apabila Agus menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melakukan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Agus adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Jadi kita harus bisa melihat, ya, secara keseluruhan ketika berada di dalam kelas. Ada teman yang suka mengganggu orang lain, ada teman yang misalnya jahil, misalnya mengambil pena, kemudian mencuri dan lain sebagainya, ada mungkin melempar kertas atau apa. Kita lihat dulu, jangan kita marahi Bapak Ibu semuanya. Kita tanya, mungkin anak ini perlu kita tegur, mungkin dia butuh kasih sayang dari seorang guru, atau kasih sayang sebagai teman, ya, atau kasih sayang dari kedua orang tuanya. Jadi kita bisa melihat karakter anak itu berbeda-beda. Makanya kita harus tahu dulu bahwa semua anak itu memiliki pribadi yang unik, berbeda semuanya. Ada yang pintar misalnya matematika, ada yang pintar menari, ada yang pintar berolahraga. Jadi pribadi mereka tuh unik sekali. Ada misalnya mudah tersinggung, ada yang ramah, ada yang suka dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengenal secara umum atau secara rinci sekali, secara khusus karakter dari masing-masing siswa. Apalagi misalnya seperti saya sebagai wali kelas 12, saya harus mengetahui betul karakter anak itu bagaimana, misalnya dari A sampai Z itu harus saya pelajari, karena di dalam buku pribadi catatan siswa saya menuliskan pribadi siswanya bagaimana, keadaan keluarga dan lain sebagainya, termasuk data pribadinya. Ya, kemudian apa yang saya lakukan untuk lebih mengenal diri anak itu, saya menelpon kedua orang tuanya, kemudian
home visit, mengunjungi keluarganya, bagaimana situasinya. Baru saya bisa memetakan kondisi dan karakter anak ini seperti ini. Selanjutnya, yang ketiga adalah kebebasan Bapak Ibu semuanya. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang baru dan menarik. Ilustrasi contohnya begini Bapak Ibu. Bila jawaban Agus dan kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawa bekal yang sama, yang itu terus. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beragam. Maka Agus sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi kita bisa melihat, saya suka sekali Bapak Ibu semuanya mengamati anak-anak itu ketika misalnya saya kan sebagai pembina ekskul di sekolah, misalnya guru pemuli, jadi saya amati ada yang jahil dengan anak, ada yang ambil, misalnya mengambil sayuran, mengambil tempe ketika makan bersama itu. Saya sebenarnya tidak emosi menjadi, justru saya senang merasa anak itu. Tapi ketika anak itu mengambil makanan itu dan dia juga mengambil, ada kebebasan. Mungkin ada perasaan bosan makan misalnya daging terus, saya mau mencoba makan sayur kangkung. Bosan saya misalnya makan udang terus, saya kepengen makan tahu. Jadi kita sebagai guru sebenarnya tidak langsung saja marah seperti itu, tapi memanfaatkan situasi untuk lebih dekat kepada anak-anak. Ya, jadi kalau misalnya sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran, kita bisa mengayomi, ketika kita sebagai wali kelas, kita sebagai orang tua juga bisa. Ketika kita sebagai guru pembina ekskul, kebetulan saya pembina ekstrakurikuler pramuka dan pembina Paskibra, jadi saya lebih mengedepankan pendidikan karakter kepada anak-anak. Ya. Tapi ada juga mungkin guru melihat anak yang jahil seperti itu langsung disikapi yang agak berlebihan. Saran saya tidak seperti itu. Mudah-mudahan tidak teman-teman kita yang berada dalam ruang virtual dan luring pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan tidak seperti itu. Kita doakan. Amin. Selanjutnya, yang keempat, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka bermain dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga mengemaskan. Ilustrasi contohnya Bapak Ibu, bila Agus menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni atau Agus sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ya, jadi ada perasaan. Terkadang saya juga Bapak Ibu, saya bisa menempatkan di mana harus tegas, di mana harus disegani, di mana harus ditakuti, di mana harus menjadi orang tua, menjadi manajer dan sebagainya. Tinggal tergantung penempatannya saja. Ketika saya sebagai manajer, saya menempatkan anak-anak itu menjadi teman kita, ya, menjadi sahabat kita. Ya. Tapi ketika saya menjadi penghukum, tapi tindakan yang disiplin sesuai dengan peraturan sekolah, tapi seiring dengan perkembangan anak yang sekarang ini sudah luar biasa, hukuman yang saya berikan tidak sudah mulai dihilangkan, berganti dengan penggunaan segitiga restitusi, yaitu menjadi teman, menjadi pemantau, menjadi manajer, ya, sesuai dengan posisi kontrol restitusi yang dijelaskan oleh Pak Didi tadi. Dan yang kelima, yang terakhir, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Contohnya juga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut,
dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Agus atau Doni berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ya. Biasanya anak-anak seperti ini, ya, kalau saya lihat lebih temperamen, itu pandangan saya, karena banyak sekali saya temukan seperti itu, ya, yang seperti dilakukan oleh Agus, karena dia merasa hebat menjadi penguasa, misalnya ingin menjadi ini, menjadi ketua kelas, menjadi ini, karena ketika ada yang menjadi saingannya, dia mulai merasa risih. Tapi bagaimana kita sebagai guru, sebagai wali kelas, sebagai orang tua di sekolah, kita bisa mencermati anak ini. Jadi kita harus bisa bagaimana meyakinkannya, menjadi yang tadinya mungkin agak sedikit ya Bapak Ibu ke hal-hal yang menjurus ke negatif, kita rubah yang tadinya peraturan menjadi keyakinan dan kesepakatan. Jadi kita berkata bertutur lembut kepada anak ini agar pola pikirnya tentang penguasaannya yang dalam tanda kutip mungkin agak menjurus ke hal-hal yang tidak kita inginkan, itu tidak akan terjadi. Ya, itu Bapak Ibu semuanya. Penjelasan saya mengenai selanjutnya apa? mohon Bapak Ibu untuk Mana Des? Google Map buka sini lah tekan mana sih? Aku ini deh ngerti HP-nya. Buka ki. untuk Salvino tolong Bu Bakti tolong speknya di Ini. Terima kasih Bu Bakti. Kita lanjut Bapak Ibu semuanya. Sambil menunggu saya ada pantun Bapak Ibu. Sambil menunggu. Ya, sambil menunggu. Pergi ke hutan hendak berburu, mendapat rusa berjumlah 3. Janganlah bosan kita menjadi guru, ikhlas di hati berbalas surga. Ya, Masya Allah. Bagaimana? Kita lanjut. Nanti saya akan menjelaskan juga tentang keyakinan kelas. Sambil menunggu Bapak Ibu semuanya. Ya, bagaimana? Ya, sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu keyakinan kelas. Ini ada 3 yang kita perlu bahas hubungannya dengan yang di atas nanti. Yang pertama keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah seperangkat prinsip atau nilai yang disepakati bersama oleh seluruh anggota kelas, lebih dari sekedar aturan, tetapi merupakan fondasi yang mendasari bagaimana kelas berfungsi dan bagaimana siswa serta guru berinteraksi. Kemudian peraturan kelas. Peraturan kelas adalah kumpulan atau aturan atau tata tertib yang lebih konkret dan spesifik dibandingkan keyakinan kelas. Peraturan ini berfungsi untuk mengatur tingkah laku siswa dalam kelas agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Berikutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah prinsip-prinsip moral yang baik dan siswa.
Nah, saya ada ilustrasi pertanyaan untuk semuanya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Selama ini kita mengenal peraturan kelas, peraturan sekolah. Mengapa dalam kurikulum Merdeka sudah ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas, disiplin kelas? Ya. Simpan jawaban dari Bapak Ibu, mungkin nanti untuk diskusi. Sekarang, pertanyaan pertama misalnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Tentu jawaban kita bersama adalah untuk keselamatan. Logika kita berpikir seperti itu. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat mau makan, kemudian habis dari luar, kemudian ketika kita memegang sesuatu, ya kita lakukan semuanya. Kemungkinan untuk jawaban kita pasti sama Bapak Ibu. Ya, apa itu? Untuk kesehatan, apalagi kira-kira untuk keselamatan. Jadi untuk helm, keselamatan, kemudian menggunakan masker, kemudian itu adalah untuk kesehatan dan keselamatan juga. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan Bapak Ibu semua, yaitu nilai-nilai kebajikan bersama yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, agama, bahasa maupun agamanya. Selanjutnya, nah sekarang kita ambil dari ketiganya tadi. Yang pertama, apa? Keyakinan kelas, kemudian peraturan, kemudian yang ketiga, apa Bapak Ibu? Nilai kebijakan. Hubungannya bisa dilihat Bapak Ibu semuanya, ketika konsep di atas saling berkaitan erat, keyakinan kelas menjadi landasan, nilai-nilai kebajikan menjadi prinsip yang lebih spesifik, dan peraturan kelas menjadi aturan konkret yang mendukung terwujudnya keyakinan dan nilai-nilai tersebut. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Ian, terima kasih. Jadi saya serahkan kepada moderator untuk membimbing diskusi pada hari ini. Sebelum saya, ya silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Alfred Sanjus SPD yang telah menyampaikan paparannya. Sangat menarik. Mungkin ini keterkaitan dari materi yang awal tentang restitusi dan segala macam. Sudah disampaikan oleh Sir Dedi tadi di depan. Nah, ini dikaitkan dengan mengenai kebutuhan dasar dan keyakinan kelas. Dari pertanyaan Pak Alfred tadi, kira-kira paparan Pak Alfred tadi, yang bisa kami rangkum, saya sebagai moderator, itu kebutuhan dasar dan keyakinan kelas itu sangatlah berkaitan. Jadi sifat-sifat siswa dan murid satu sekolah itu mungkin berbeda-beda. Jadi kebutuhan-kebutuhan apa yang harus diterima oleh siswa dalam sekolah itu masih berbeda-beda. Mungkin yang sudah dijelaskan tadi ada yang nakal, ada yang segala macam, itu adalah logika jelas. Oleh karena itu untuk guru atau di kurikulum Merdeka sekarang janganlah mengecas dulu apa yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut. Sebenarnya ada pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan untuk lebih baik kebutuhan dasar manusia, terutama siswa, itu bisa terpenuhi dan kemudian dikaitkan dengan keyakinan kelas.
itu akan mempermudah kita untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan siswa tersebut. Mungkin itu yang dari Pak Ahmad dari pertanyaan yang tadi. Sebelumnya silakan Bapak Ibu yang ingin menanyakan tentang materi yang berkaitan dengan Pak Alfred Sadis, kami silakan Bapak Ibu. Ada? Yang mau saya silakan angkat tangan Bapak Ibu. Siapa ini? Bu Rita ya? Rita Forman. Rita. Mana Ibu Rita? Ini sama gaji. Nomor. Tidak ada. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu dari siapa? Mungkin atau yang lain? Ibu Eka, Ibu Eka mungkin yang guru penggerak bersama dengan angkatan 5. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan? Ini join. Oke, bila tidak ada yang mau ditanyakan, kemungkinan Pak Alfred Sadis bisa memberikan rinciannya lagi dari materi yang sudah disampaikan. Sambil menunggu kalau itu semuanya untuk memberikan pertanyaan, mungkin tanggapan ataupun saran, selanjutnya saya akan menyampaikan misalnya biasanya banyak kan peraturan-peraturan di kelas itu misalnya mengatur tentang kedatangan siswa tepat waktu, membawa peralatan sekolah yang lengkap. Nah biasanya itu kalau peraturan itu lebih agak tegas, ya. Misalnya harus disepakati, harus dijalankan itu kalau sebuah peraturan. Kemudian ketika misalnya guru menjelaskan harus didengar, itu peraturan misalnya tidak mengganggu teman. Nah, kata-kata penekanan kalau peraturan, kalau misalnya contoh dari peraturan kelas harus mengerjakan tugas yang diberikan, harus dia tidak boleh membuang sampah pada tempatnya, ya. Kemudian tidak boleh ngobrol. Nah, sesuatu yang semacam itu Bapak Ibu semuanya kita ubah menjadi disiplin positif keyakinan kelas. Misalnya bagaimana? Yang tadinya misalnya tentang buang sampah, dilarang buang sampah. Positifnya kita ambil, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian apa lagi misalnya? Keyakinan kelas. Berkatalah yang sopan ketika sedang belajar. Kemudian apa lagi misalnya? Sebelum memulai pembelajaran, hendaknya berdoa terlebih dahulu. Jadi keyakinan kelas, keyakinan positif yang kita lebih utamakan. Ya. Nah, tadi di situ saya menjelaskan di slide itu tentang nilai-nilai kebajikan. Apa Alfan itu contohnya nilai-nilai kebajikan? Di situ misalnya nilai-nilai kejujuran. Ya. Jadi nilai kebajikan itu bisa kita susun keyakinan kelas. Dari nilai kebajikan itu kita bisa menerapkan disiplin positif, keyakinan sekolah. Ya, misalnya berani mengatakan kebenaran, tidak berbohong, itu kejujuran. Ya, nilai-nilai kebajikan. Jadi kita mengajarkan anak berkatalah yang
jujur, yang benar, yang berbohong. Tapi kita juga jangan berbohong di dalam kelas. Ya. Kemudian menumbuhkan sikap keadilan, nilai kebajikan itu. Memperlakukan semua orang, anak dengan adik, tidak memihak salah satu. Ya. Jadi kita misalnya kalau kita netral saja Bapak Ibu, tidak berpihak. Mana yang benar, mana yang salah, semuanya anak kita, anak bangsa. Jadi kita harus bisa menempatkan diri di tengah-tengah mereka. Kemudian tanggung jawab mengerjakan tugas dan kewajiban dengan baik. Anak itu diberikan pengertian bahwa tugasnya itu harus diselesaikan, tugasnya itu harus belajar. Hal-hal yang berhubungan dengan misalnya PR dan lain sebagainya itu harus dikerjakan dengan tepat waktu, tapi lebih pendekatan kita lebih ke pendekatan yang humanis, yang baik dengan anak-anak, agar kita lebih dihormati, lebih dicintai oleh anak-anak. Kemudian peduli, nilai kebajikan itu kita menemukan nilai peduli, itu contohnya, yang membantu sesama, kemudian memiliki empati terhadap orang lain. Misalnya anak kita yang sakit, karena terbaiknya kita secara sukarela melakukan sumbangan, kemudian menjenguk ke rumahnya atau ke rumah sakit. Jadi sikap empati itu lah. Nah, sikap empati itu ada di nilai-nilai kebajikan bersama. Ya, itu. Sambil menunggu nampaknya belum ada ya bagian Bu Siti Mansyah, Pak Kodeni belum ada nampaknya. Yang belum ini ada Pak Kodeni. Boleh. Ini dari Pak Ahmad Koryani, silakan. Silakan Pak Ahmad Koryani, bisa dibuka untuk mikrofonnya. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Alvan dan Pak Dian. Dari apa yang tadi sudah dipaparkan oleh narasumber kita pada pagi hari ini, saya tadi katanya ikutan bagian. Saya senang sekali ya, saya banyak mendapatkan informasi yang positif pada pagi hari ini, terutama berkaitan dengan keyakinan kelas, ada peraturan dan ada juga tadi apa ya, kesepakatan. Nah, kalau apa tadi yang disampaikan oleh Pak Alvan, saya ada beberapa hal yang perlu mungkin saya ingin tanyakan. Yang pertama, tadi sudah disampaikan sebenarnya apa bedanya keyakinan dengan apa namanya, kesepakatan dengan peraturan. Ini mungkin yang kadang-kadang tadi disampaikan kalau peraturan itu kayaknya kalimatnya lebih menekan, ya, lebih menekan. Nah, bedanya apa gitu? Dari pengalaman yang dirasakan Pak Alvan sebagai narasumber dalam menerapkan keyakinan kelas di kelas yang diampunya, bagaimana respon peserta didik Bapak ampu selama Bapak menerapkan keyakinan kelas ini? Karena kadang-kadang saya lihat di lapangan itu, di kelas itu ini mungkin bukan Pak Alvan, mungkin guru yang lain, ini termasuk saya juga mungkin ya, ternyata apa namanya, yang cenderung muncul itu justru peraturan. Mana yang lebih efektif dalam menerapkan disiplin positif ini? Penggunaan keyakinan atau kesepakatan kelas dengan menggunakan peraturan. Itu yang perlu kami mohon informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ahmad Koryani atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab saja Pak Alvan. Saya tangkap tadi mungkin
apa bedanya kesepakatan dan peraturan kelas dan bagaimana respon anak-anak terhadap kesepakatan dan peraturan itu sendiri. Dari jadi mungkin pengalaman dari Pak Alfred Sadius sendiri. Kami persilakan Pak Alfred. Terima kasih Pak Koryani, luar biasa sekali pertanyaan ya. Dan saya akan mencoba sedikit mungkin kita ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Jadi yang ditanya tadi misalnya kesepakatan kelas. Nah, saya langsung ambil contohnya saja. Kalau kesepakatan kelas itu misalnya kami akan saling menghormati pendapat satu sama lain. Kami akan datang tepat waktu. Kemudian kami akan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Kami membuang sampah pada tempatnya. Itu kesepakatannya. Jadi lebih tidak begitu memberikan penekanan kalau kesepakatan. Karena sama-sama diberikan sama-sama ada kesepakatan satu sama lain. Kalau misalnya sepakat tidak kesepakatan kelas ini, karena anak-anak ini diberikan semacam apa istilahnya itu kita diskusi bersama untuk menciptakan kesepakatan bersama, yaitu dengan kesepakatan kelas. Ya. Tapi kalau misalnya peraturan lebih mendekatkan penekanan yang lebih ekstrim. Misalnya ada peraturan misalnya dilarang merokok, ada itu setiap tata tertib atau peraturan sekolah. Berkelahi nilainya 100. Kemudian membawa senjata tajam nilainya poinnya berapa, sanksinya apa. Ya. Nah, harapan peraturan itu kita geser kepada kesepakatan atau keyakinan sekolah. Kita geser lagi kesepakatan dalam kelas. Nah, nilai-nilai kesepakatan ini kita tumbuhkan ke disiplin positif. Kita ciptakan budaya yang positif. Dibuat di dalam budaya positif itu ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas, kemudian ada disiplin-disiplin yang mengarah misalnya lebih mementingkan kepentingan anak-anak. Anak-anak itu maunya kemana? Ya, apakah kita berikan penekanan terus? Kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh itu. Nah, pengalaman saya, Pak Koryani, saya alhamdulillah sudah 24 tahun ya menjadi guru. Banyak sekali pengalaman-pengalaman saya menerapkan peraturan yang begitu ekstrim, maksudnya tegas. Kalau dia seperti ini, silakan keluar, kita keluar. Kemudian sampai dengan ketika saya berada di SMA luar Pramulia, saya menemukan hal-hal yang baru. Apalagi ketika saya mengikuti guru penggerak, banyak sekali nilai-nilai yang saya dapatkan. Dan tentunya harapan kita bersama peraturan-peraturan yang lebih mendekatkan penekanan yang lebih banyak ke penegasan yang membuat anak takut itu kita geser, kita ubah menjadi kesepakatan bersama, kesepakatan kelas atau keyakinan-keyakinan yang lebih mengedepankan kepentingan anak. Karena anak itu masa depan kita bersama. Itu Pak Koryani. Ya, tentunya kita melihat lebih mendalam sebelum menentukan kesepakatan kelas itu dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Kalau misalnya nilai kebajikan tentang kejujuran, tentang kedisiplinan, dari sana kita bisa menciptakan kedisiplinan kelas, kesepakatan atau istilah-istilah lain, misalnya disiplin positif bagi anak-anak. Jadi nilai budaya di suatu institusi atau sekolah itu terus kita kembangkan dan tumbuhkan. Itu saja mungkin Pak Koryani. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu semuanya. Kami kembali ke moderator. Baik, izin Pak moderator ya. Terima kasih Pak pencerahan yang Bapak berikan pada webinar hari ini ya, luar biasa. Dari pengalaman Pak Pram sudah lebih dari 20 tahun yang tadinya konsep misalnya menghadapi persoalan itu
terhadap peserta didik ini menggunakan peraturan lebih utama ya. Nah, tapi kalau saya lihat dari apa yang Bapak jelaskan, yang pertama kesepakatan itu ada kata kami, misalnya saya ambil tangkap, kami membuang sampah pada hutan. Nah, kata kami itu kan artinya itu peserta didik. Nah, artinya kalau saya menangkapnya kesepakatan itu munculnya dari peserta didiknya, ya. Nah, karena dia munculnya dari peserta didik, maka memunculkan kemerdekaan di situ untuk mengambil keputusan. Oh, anaknya itu yang saya tangkap dari apa yang Bapak sampaikan. Yang kedua, kalau peraturan ini misalnya tadi dilarang merokok. Nah, siapa yang memunculkan aturan ini di kelas itu atau di sekolah ya? Sepertinya pada saat anak itu mendaftar sebagai peserta didik di suatu sekolah, maka aturan itu sudah ada. Nah, artinya kalau peraturan itu munculnya dari misalnya kalau aturan sekolah itu munculnya dari sekolah atau kepala sekolahnya, sementara kalau kesepakatan munculnya dari peserta didiknya. Nah, ini yang mungkin sangat kontradiktif antara peraturan dengan kesepakatan. Kalau kesepakatan itu munculnya dari peserta didik yang disepakati oleh mereka, jadi mendengarkan suara-suara mereka, sementara peraturan tidak, mereka harus mentaati aturan itu. Karena kalau mereka tidak mentaati aturan itu, otomatis mereka mendapatkan sanksi sesuai dengan data itu. Terima kasih. Jawabannya Pak Afan, saya serahkan kepada mereka. Ya, terima kasih untuk Pak Alfred Sanjus dan ada penambahan juga mungkin dari kawan, ini langsung dari yang nanya Pak Ahmad Koryani. Oke, dapat diambil kesimpulan Bapak Ibu semua. Mungkin di awal tentang kesepakatan dan peraturan tadi sudah didengarkan bahwa kalau kesepakatan itu munculnya dari peserta didik itu sendiri. Dan kemudian kalau kesepakatan itu munculnya dari peserta didik, kalau peraturan itu sudah ada yang membuat gitu, jadi tinggal mematuhinya saja. Mungkin itu saja Bapak Ibu, karena waktu yang sangat terbatas dan masih ada materi berikutnya, karena kita ada waktu sampai jam 12 lebih atau setengah 1, tadi 12.30 1 jam kemudian. Dari saya dan Pak Alfred mengucapkan terima kasih dan sebenarnya, dan saya dia terdapat sebagai moderator pada hari ini di materi ini. Bila ada salah kata dan kurang nyamannya sambutan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah kekurangan dari kami dan kelebihannya adalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah bergabung pada kegiatan pada hari ini. Sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Nah, Bapak Ibu, itu aksi nyata kita Bapak Ibu dari kegiatan dari jam 9:30 sampai jam 9:30 ini. Tugas mandirinya adalah Bapak Ibu telah mendapatkan pemaparan dari kita, jadi buat penerapan budaya positif di sekolah masing-masing Bapak Ibu. Bagaimana sih Bapak Ibu menerapkan budaya positif yang kita sampaikan di sekolah masing-masing, sehingga ini dapat diimplementasikan secara nyata dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu ya. Jadi PDF silakan dikirim di link yang di atas, yang di atas yang di bawah presensi tadi Bapak Ibu ya, silakan dibuat. Luar biasa ya Bapak Ibu ya, tiga pemateri yang sudah menyampaikan masalah yang banyak wawasan bagi kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah hampir sampai di penghujung nih Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita mengakhiri acara kita hari ini, kegiatan webinar ini, Bapak Ibu kita dokumentasi dulu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu untuk membuka layar handphone atau layar laptop masing-masing untuk bersama Bapak Ibu ya.
Ya, silakan dibuka dulu Bapak Ibu layar HP atau layar laptopnya. Silakan. Kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Baik. Fotonya. Untuk foto bersama ini kami hitung 1. Nah, sepertinya masih banyak yang belum buka ya Bapak Ibu. Jadi satu cek. Yang kita hitung Bapak Ibu ya, 1, 2, 3. Foto bisa. Di sini langsung bisa. Semangat ya. Semangat, semangat. Semangat ya Bapak Ibu, semangat. Semangat. Silakan kameranya yang belum hidup. Semangat, semangat. Semangat Bapak Ibu. Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu. Linknya. Jangan lupa link absennya Bapak Ibu diisi. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, atas kesempatannya untuk ikut belajar bersama kami Open Together Weekend SMA Negeri 2 Prabungli. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di acara berikutnya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, pentingnya menumbuhkan budaya positif di sekolah. Peran guru dalam menumbuhkan karakter anak di sekolah itu sangat penting sekali. Pesan guru sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak dalam proses menuntun tersebut, anak diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya sebagai individu yang unik. Akan tetapi, guru sebagai pamong harus memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pertanyaannya sekarang adalah, karakter seperti apa yang bisa menyiapkan murid-murid menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang senantiasa dan setinggi-tingginya sebagai manusia. Di sini kita dapat melakukan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa dalam menuntun anak mesti sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dalam menuntun anak, pendidik hendaknya melakukan pembaharuan yang terpadu sesuai atau selalu berpihak pada kepentingan anak, jangan meninggalkan kodrat keadaan baik alam maupun zaman, dan mengutamakan budi pekerti. Disinilah peran guru dalam membentuk karakter murid agar terwujud budaya positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan hingga menimbulkan tenaga.
Budi pekerti dapat juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik melatih sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Bapak Ibu, Dewan Guru semuanya, wadah dalam membentuk karakter anak, dalam membentuk karakter anak ini tentunya diperlukan kerjasama antara beberapa komponen penting yang setiap komponen tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Komponen-komponen inilah yang dapat membentuk kepribadian anak, dihimpun bentuk agen yang terdiri dari keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan sosial, dan media sosial. Kesemuanya sangatlah berpengaruh akan karakter anak di dalam hidup bermasyarakat. Kami dari SMA Negeri 2 Prabu Muli sudah menerapkan budaya positif dan tentunya sudah berlaku selama ini. Adapun penerapan budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah kami, tentunya salah satu terbentuknya keyakinan kelas yang dibuat dan dipersepakati bersama baik itu Dewan Guru, peserta didik maupun wali kelas. Keyakinan kelas yang sudah dibentuk menguatkan karakter positif seperti berakhlak mulia yang ditunjukkan dengan semakin bertambahnya peserta didik yang ikut sholat berjamaah di masjid dan mengikuti kegiatan eskul, ekstrakurikuler keagamaan, dan peduli sesama manusia yang mengalami baik itu musibah dan peduli lingkungan yang ditunjukkan dengan kesadaran peserta didik sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya. Berikutnya, kami juga menyusun atau membuat keyakinan kelas menguatnya karakter peduli terhadap teman yang menumbuhkan dukungan belajar. Hal ini ditunjukkan dengan menjadi tutor sebaya bagi teman-teman yang remedial pada saat pembelajaran. Berikutnya, kami juga membuat keyakinan kelas meningkatnya kedisiplinan siswa dalam kehadiran tepat waktu, menguatnya karakter bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, baik tugas mata pelajaran maupun yang berkaitan dengan kerapian dan kebersihan kelas. Bapak Ibu semuanya, demikianlah pemaparan dan aksi nyata yang saya buat pada modul 1.4 budaya positif. Semoga ini berguna bagi kita semuanya. Dan saya tutup, saya ucapkan terima kasih dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.